apakah Anda yakin tidak seorang yang dicintai? Bisa jadi itu tanda erotomania. Dikembangkan orang yang merasa bahwa orang itu berhasil menghasil orang yang mereka sukai, tapi belum tentu. Mungkin bisa jadi itu tanda penyakit atau tanda erotomania. Artinya saat sedang jatuh cinta, mungkin Anda akan merasa bahagia bagaikan berbunga. Terlebih saat Anda masih sangat dicintai atau dipuja oleh seseorang yang Anda cintai, namun tunggu dulu, apakah hal tersebut merupakan sebuah fakta atau hanya GR? Atau gede rasa alias terpercaya diri semata, atau justru masuk dalam gangguan psikologis. Hati-hati, bisa jadi ini adalah tanda erotomania syndrome. Yuk kenal lebih dari gangguan psikologis ini. Apa itu erotomania syndrome? Erotomania syndrome artinya adalah gangguan psikologis langka yang menyebabkan penderitanya percaya bahwa seseorang yang sangat mencintai dirinya. Padahal nyatanya tidak. Bangkit mental yang langka ini juga sebutan lain, yakni Declenberg syndrome. Orang yang memiliki jenis kegangguan ini biasa memiliki ciri khas tersendiri. Mayoritas penderita adalah komunitas yang berpenampilan kurang menarik, suka menarik dari lingkungan dan menyendiri, serta jarang mengalami kontak seksual. Kebalikan dari penderita sebujian hatinya tersebut biasanya justru ada orang yang memiliki pendidikan tinggi masyarakat, misalnya selebriti, tokoh terkenal yang kaya raya, atau punya kedudukan sosial tinggi. Bahkan para mereka dan juga percaya bahwa orang yang baru saja mereka temui jatuh cinta pada mereka. Walaupun kebanyakan penderita adalah wanita, tidak kecuali kaum pria juga dapat mengidap gangguan ini. Jika gangguan ini terjadi pada kaum pria, biasanya muncul tindakan-tindakan lebih agresif sampai pada tindakan kekerasan. Simpulannya, gangguan erotomania dapat menyebabkan delusi dan perilaku mania atau kondisi fisik dan mental yang sangat bersemangat, yang kadang menimbulkan perilaku tidak rasional. Tanda orang yang mengidap erotomania syndrome adalah: pertama, dia mencurigai sedang menaruh hati pada Anda, sebenarnya masih wajar. Mencurigai seseorang sedang menaruh hati pada Anda sebenarnya masih wajar. Jika Anda mengalami ini, bukan berarti Anda mengidap satu gangguan psikologis. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi sebelum seseorang diagnosis dengan gangguan psikologis ini. Tanda seorang yang dicurigai memiliki erotomania syndrome adalah: 1. Penderita merasa bahwa si pujaan hati mencintainya dengan besar pada dirinya. Pujaan hati tersebut biasa memiliki status yang lebih tinggi, contoh dengan selebriti atasan di kantor, kakak kelas, atau sosok yang dikagumi banyak. Penderita menganggap bahwa sosok pujaan yang lebih dahulu jatuh cinta pada dirinya. Penderita menganggap bahwa si pujaan hati lebih dahulu mendekati dirinya. Terus orang lain memiliki tindakan dan respon pujaan hati biasa saja, tetapi penderita erotomania malah menganggapnya sebagai bukti cinta. Merasa banyak alasan untuk menangkap bahwa pujaan hati memang menyukai dirinya. Kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma seminggu atau sebulan. Namun bisa juga waktu sangat singkat, tapi gejala ekstrem, misalnya sampai nguntit atau stalking, berbohong, memanipulasi, dan melakukan tindak kekerasan. Terus selanjutnya, jika yang orang yang dianggap mencintainya adalah selebriti, maka dia akan terus menerus mencari informasi lewat tanda mengirimi surat atau hadiah. Hal ini membuat penderita erotomania kehilangan minat pada aktivitas lain. Erotomania syndrome juga bisa ditandai dengan gejala fisik yang mirip dan tanda gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan skizoafektif. Dengan terang adalah pada waktu-waktu tertentu merasa sangat bersemangat hingga melakukan aktivitas lebih banyak dari orang lain. Terus kesulitan tidur, bicara banyak hal berbeda pada waktu singkat, mungkin juga membicarakan bohongan tentang orang yang dianggap mencintai dirinya. Gejala fisik ini biasa muncul secara mendadak dan masuk dalam waktu singkat. Perubahannya sangat amat kentara, mengingat umumnya pengidap Declenberg syndrome adalah penyendiri. Apa penyebab erotomania syndrome adalah penyebab gangguan erotomania tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi studi mengamati berbagai kasus yang pernah terjadi. Satu kasus Robert Hoskin pada tahun 1995. Hoskin percaya bahwa Madonna mencintainya dan percaya penyanyi terkenal tersebut adalah ditawarkan untuk menjadi pendamping hidupnya. Hal ini membuat Hoskin menjadi obsesif
dan menguntit Madonna secara diam memanjat pagar rumahnya beberapa kali. Kemudian di tahun 2016 kasus erotomia juga terjadi pada wanita usia 60 tahun. Wanita ini melakukan konsultasi ke psikolog dan melaporkan bahwa Natasha jatuh cinta pada dirinya, dan ia percaya bahwa suaminya berusaha menghalangi pekerjaan Natasha tersebut. Setelah disedihkan, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Pada kebanyakan kasus erotomania sering dikatakan dengan gangguan bipolar, dan gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan suasana hati ekstrim, mendatangkan akan mengalami episode epomania, depresi, dan mania. Penyakit mental lainnya mungkin dimiliki pengidap erotomia sindrom adalah gangguan kecemasan, kecanduan obat atau alkoholisme, gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia, serta ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Lalu apa pengobatan erotomia sindrom? Erotomia sindrom bisa menyebabkan seorang berperilaku kompulsif, kompulsif dan agresif. Dalam beberapa kasus, perilaku tersebut menyebabkan penintangan berurusan dengan aparat hukum karena menguntit atau melakukan pelecehan. Bahkan bisa juga melukai atau menyebabkan mati pada dirinya sendiri maupun orang lain. Agar dampak buruk dari gangguan psikologis ini bisa dihindari, pengidap perlu mendapatkan pengobatan. Perawatan akan disesuaikan dengan gejala apa saja yang dialaminya. Umumnya perawatan difokuskan untuk mengatasi gejala delusi atau psikologis. Psikosis. Dokter ahli kejiwaan mungkin akan bekerja sama dengan psikolog, psikiater, atau maupun terapis dalam pasien. Obat yang paling disiapkan dan cukup ampuh menekan gejala adalah obat antipsikotik klasik seperti pimozide. Jika kurang efektif, mungkin obatnya mengganti sebagai olanzapine, risperidon, dan clozapine. Penggunaan obat ini biasanya perlu dikembalikan dengan psikoterapi, terapi perilaku dan kognitif, dan konseling rutin. Jika erotomia sindrom terjadi bersama dengan gangguan mental lain, pasien mungkin perlu mengikuti perawatan kombinasi. Sekian dulu penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.